Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr siyam lil mu'minin wa farhatan lil muftirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah al-masyhuru bainal ummati bil amin wa muballighil balagil mubin wa nasil ummati bil yaqin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Merupakan sebuah kesyukuran yang sangat besar sekali bahwa pada hari ke-7 dari bulan suci Ramadan ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui media sosial. Mudah-mudahan anak-anakku, santri dan santriwati Pondok Amanah Asy-Syifa Balikpapan dalam keadaan sehat walafiat dapat melaksanakan ibadah puasa hingga akhir bulan nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, santri dan santriwati Pondok Amanah Asy-Syifa Balikpapan yang dimuliakan Allah, ketika kita berada di bulan Rajab, amalan doa yang kita lakukan adalah Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami berkah di bulan Rajab dan Sya'ban, dan berikan kemampuan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kenapa kita memohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan? Karena memang bulan suci Ramadan merupakan bulan di mana diturunkan Al-Qur'anul Karim. Bulan di mana terdapat satu malam yang nilai ibadahnya lebih daripada 1000 bulan. Bulan di mana dimenangkannya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, di antaranya adalah perang Badar. Anak-anakku, santri dan santriwati Pondok Amanah Asy-Syifa Balikpapan, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat tersebut Allah menunjukkan kepada kita bahwa tujuan akhir daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah yaitu agar kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Apa itu takwa? Menurut beberapa ulama menyatakan bahwa takwa itu hurufnya 4. Yang ini 4 huruf merupakan simbol daripada orang-orang bertakwa. Huruf yang pertama adalah yaitu ta. Ta merupakan simbol daripada sifat tawadu, yaitu rendah hati atau tidak menyombongkan diri. Kita berpuasa dilatih untuk selalu bersifat tawadu. Kita berpuasa sehari saja, tidak makan, tidak minum sehari, begitu lemah badan ini. Ini menunjukkan bahwa kita adalah makhluk Allah yang super lemah. Maka tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dari Al-Quran Al-Karim, yaitu salah satunya adalah diusirnya iblis dari surga karena kesombongannya, sebagaimana tergambar dalam surah Al-A'raf ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma manaka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Shadaqallahul azim. Ketika Allah berkata menyuruh kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau, apa yang menghalangi engkau tidak bersujud kepada Nabi Adam? Maka iblis dengan sombongnya menjawab, ana khairum minhum, saya lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan Nabi Adam dari tanah. Karena kesombongannya Allah usir iblis dari surga. Begitu juga cerita lain yang bisa kita ambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita memiliki sifat tawadu, yaitu kaum Nabi Musa yang kita kenal dengan raja yang sangat otoriter, yaitu Raja Fir'aun.
Fir'aun merasa bahwa dengan bala tentara yang sangat banyak, dia merasa yang paling kuat, merasa kekuatannya tidak ada bandingnya, sehingga dia memproklamirkan diri di depan kaumnya. Faqala ana rabbukumul a'la, sebagaimana tergambar dalam surah An-Nazi'at ayat 24. Maka akulah sebagai Tuhanmu yang paling tinggi. Karena sombong, Fir'aun itu dimusnahkan oleh Allah SWT dengan cara ditenggelamkan ke dalam laut. Maka kita sebagai penuntut ilmu, tidak wajar kalau kita memiliki sifat takabur. Kita sebagai talibul ilmi harus selalu mempunyai sifat tawadu, rendah hati. Karena ilmu yang kita miliki pada hakikatnya tidak begitu banyak, tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menginginkan kita sebagai hambanya dalam surah Al-Kahfi ayat 109, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Kalau seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah, untuk menulis begitu banyaknya ilmu Allah, sungguh tinta itu akan habis sebelum habis menulis kalimat-kalimat Allah. Walaupun engkau datangkan lautan lagi untuk menulis kalimat-kalimat Allah, sungguh kecil ilmu yang kita dapatkan. Maka kita sebagai penuntut ilmu untuk selalu bersifat rendah hati, karena rendah hati itu akan menjadi orang-orang yang mulia. Maka melalui puasa ini itu akan mendidik kita untuk selalu memiliki sifat tawadu, yaitu rendah hati, baik itu di depan Allah maupun di depan manusia. Anak-anakku santri Pondok Ma'asyifa yang dimuliakan Allah, adapun sifat yang kedua daripada orang yang bertakwa adalah yaitu tergambar dalam kalimat takwa, yaitu huruf qaf. Huruf qaf merupakan simbol daripada sifat qanaah, yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tamak. Dia merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang selalu merasa cukup, dia akan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kaya bukanlah orang yang memiliki harta yang sangat banyak, tetapi orang yang kaya adalah kaya hati. Ada sebuah penelitian yang telah ditemukan di negara Jepang, bahwa kita maklumi negara Jepang dan negara yang kaya raya. Rakyatnya dipenuhi segala materinya, hartanya berkecukupan, kebutuhan juga berkecukupan. Namun apa yang terjadi? Ternyata di sana tingkat kematiannya lebih tinggi daripada Indonesia karena stres, karena depresi. Apa penyebabnya? Karena mereka selalu mengejar materi. Maka kita sebagai umat Islam dengan puasa ini dilatih untuk memiliki sifat qanaah. Karena orang yang bersifat qanaah, dia akan selalu menerima, selalu akan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga yaitu huruf waw, merupakan simbol daripada sifat wara'. Apa yang maksud dengan wara'? Wara' merupakan yaitu menjaga diri dari yang haram dan yang syubhat. Ada sebuah cerita yaitu dari Nu'man bin Thabit yang kita kenal dengan Abu Hanifah, salah satu ulama fikih yang terkenal yang kita pelajari dalam kitab Bidayatul Mujtahid, bahwa suatu hari beliau duduk di depan rumahnya di siang hari. Ketika itu ada sahabatnya melihat bahwa beliau ini Nu'man bin Thabit disinari oleh matahari. Oleh karena itu dia pun disarankan oleh temannya untuk duduk di rumah tetangganya yang ada teresnya, sehingga dia teduh di tempat itu. Namun dengan waroknya Nu'man bin Thabit yaitu Abu Hanifah menjawab kepada sahabatnya itu, "Tidak, saya tidak mau pindah dari rumah saya. Karena kalau saya pindah, saya mendapat keuntungan. Padahal belum tentu pemilik rumah itu memberi izin kepada saya, sehingga saya melakukan yaitu atau menghindari pada warok. Maka dengan ini saya tetap tinggal di rumah saya." Begitu waroknya jawaban sang ulama yaitu Abu Hanifah kepada sahabatnya, sehingga beliau ilmunya sampai sekarang dapat kita manfaatkan. Ilmu beliau bermanfaat dari sejak beliau belajar hingga zaman sekarang ini, bahkan mudah-mudahan insyaallah sampai akhir zaman ilmu beliau itu akan bermanfaat karena waraknya. Maka kita juga begitu. Dengan bulan puasa ini kita dilatih untuk memiliki sifat warak, menjaga diri dari hal-hal yang haram dan yang syubhat. Sore hari misalnya
Ketika orang tua kita menyiapkan hidangan takjil, pada hakikatnya hidangan tersebut adalah halal bagi kita. Kita bisa menyantapnya. Namun karena kita dalam kondisi berpuasa, kita bersifat warok, yaitu menjaga diri kita untuk memakan makanan halal itu. Nah, pada bulan puasa kita mampu, yaitu menjaga diri memakan makanan yang halal, maka kita semestinya keluar nanti dari bulan suci Ramadan ini itu mampu menjaga diri dari hal-hal yang haram dan yang syubhat. Dan menjaga diri dari hal yang haram dan syubhat ini itu harus dilakukan dalam segala aspek, yaitu panca indera kita, mata kita, mulut kita. Sekarang ini kita dikenali dengan kemajuan teknologi. Ya, HP begitu menggurita. Ya. Ustaz kita dulu ketika berwasiat, memberi nasihat ketika perpulangan dari Gontor, selalu mengingatkan kepada kita sebagai alumni Gontor, sebagai santri-santrinya pada waktu itu, bahwa anak-anakku, janganlah engkau jadi santri-santri yang shock kulturel, yaitu yang merasa kaget dengan kultur yang ada di masyarakat. Apa ini maksud? Bahwa kalau di pondok kamu selalu membaca Al-Quran, kalau di pondok kamu selalu menjaga sholatnya, tetapi jangan lupa di masyarakat nanti tantangan yang lebih besar. Jangan shock kulturel. Begitu juga dengan kita sebagai santri Pondok Monat Asy-Syifa Balikpapan. Janganlah kita shock kulturel, yaitu merasa shock kaget dengan kemajuan zaman yang begitu dahsyat. Kita tidak boleh, apalagi santri-santri dan santriwati di rumah nanti, jangan sampai mengabaikan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Terlebih gara-gara megang HP, apa yang dibilang oleh orang tua tidak didengarkan. Gara-gara HP kalian tidak meninggalkan sholat. Gara-gara HP kalian tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Bahkan tidak pernah membaca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, bulan puasa ini mengajarkan kita untuk selalu bersifat wara', menjaga diri dari hal yang haram dan yang syubhat. Adapun yang keempat, yaitu huruf ya, yang ini merupakan simbol daripada sifat yakin. Sifat orang yang bertakwa yang keempat adalah yaitu harus memiliki sifat yakin. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan menjadi sehat. Dengan sabda Rasulullah tersebut kita harus yakin bahwa dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Dan di fakta di lapangan kita lihat, kita rasakan bahwa orang yang berpuasa itu lebih sehat daripada orang yang tidak puasa. Subhanallah, hada min fadli Rabbi. Ada sebuah cerita, yaitu calon wali santri yang menitip anaknya di Bimago IKP Balikpapan. Saya ini melihat sendiri bahwa anak ini ketika ikuti Bimago, bimbingan belajar masuk Gontor di IKPM Balikpapan, dia persiapannya pas-pasan, baca Al-Qurannya tidak terlalu bagus, kemudian persiapan nahwonya, persiapan imlaknya tidak begitu bagus. Namun subhanallah, dengan puasa orang tuanya ketika mendampingi di Gontor, dia yakin bahwa dengan puasa dia bisa terkabulkan apa yang diinginkan. Subhanallah, pada pengumuman kelulusan di Gontor, anaknya yang biasa-biasa ketika mengikuti Bimago, ketika ujian dia lulus di Gontor 1. Inilah berkah daripada keyakinan. Maka puasa melahirkan sifat yakin, yang ini merupakan sifat orang yang bertakwa. Anak-anakku, santri dan santriwati Pondok Monat Asy-Syifa Balikpapan yang dimuliakan Allah, mungkin demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ceramah singkat ini dapat kita ambil hikmahnya, sehingga kita nantinya setelah keluar dari bulan suci Ramadan ini, kita menjadi insan-insan yang bertakwa. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.